Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi bahasannya tentang K-nearest neighbor. Ya, terakhir kita udah bahas tentang neural networks, sekarang kita bahas tentang algoritma machine learning yang lebih sederhana. Nanti kita lihat bahwa K-nearest neighbors ini bisa dipakai baik untuk klasifikasi maupun untuk regresi. Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini itu adalah tentang instance-based learning, spesifiknya tentang K-nearest neighbor. Dan kita akan lihat nanti bahwa KNN itu sebetulnya tidak belajar dalam tanda kutip. Jadi tidak ada parameter yang dicoba dicari. Makanya model ini dikenal sebagai model non-parametrik. Ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana caranya mengoptimasi algoritma KNN, dan terakhir beberapa ekstensi untuk KNN. Ya. Bahan bacaannya bisa dilihat di sini di buku Data Mining dari Ian Witten. Ini yang bikin WK, gitu ya. Jadi data mining spesifiknya di section 47 dan 71. Kemudian bisa lihat juga ada blog post tentang K-nearest neighbors yang pernah ditulis oleh teman saya. Ya. Nah, so instance-based learning. Jadi seperti namanya, sebetulnya dia belajar dari contoh-contoh saja. Dan lebih tepatnya ini learning-nya berbeda dengan learning yang kita pelajari dari kemarin di regresi linear, regresi logistik, dan neural networks. Gitu ya. Secara intuisinya, kira-kira seperti ini. Jadi misalnya kita punya dua variabel, ada X1 dan X2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah X1-nya, ini adalah X2. Itu kira-kira. Kemudian dari dua variabel ini, X1 dan X2, kita punya dua kelas. Ya, kelasnya ada yang biru dengan yang jingga atau yang orange. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita menemukan instance yang ini, yang baru gitu ya, yang hijau ini, kira-kira dia masuknya ke yang orange atau yang biru. Secara intuisi, kelihatannya ini masuk ke daerah yang orange gitu ya. Jadi kalau kita mau gambarkan, kayaknya ya kira-kira di daerah sebelah sini itu lebih mungkin sebagai yang biru, daerah lebih semakin ke atas kanan gitu ya, atau X1 dan X2-nya semakin besar, maka warnanya jadi orange gitu ya. Jadi kemungkinan si yang instance yang baru ini, tanda silang yang hijau ini, masuknya sebagai kelas yang orange atau yang jingga. Gitu ya, nggak terlalu susah kan kelihatannya gitu. Ini intuitif aja gitu. Dan itu juga memang lebihnya dari K-nearest neighbor gitu. Dia algoritmanya sangat intuitif. Tapi idenya adalah yang kita mau lihat itu sebetulnya adalah cari yang paling mirip lalu gunakan kelas yang sama. Nah, ini yang digambarkan adalah yang disebut sebagai Voronoi tessellation. Jadi region-region ini, kotak-kotak ini sebenarnya menggambarkan bahwa semua instance yang ada di dalam kotak ini sebetulnya paling dekat ke titik yang ada di situ. Kira-kira begitu? Jadi kalau mau dilihat sebetulnya adalah hijau itu yang paling dekat, dia masuk ke dalam region yang ini sehingga dia dianggap kelas yang jingga atau kelas yang orange. Gitu. Kalau dia masuk misalnya di sini, ya berarti yang paling dekat adalah yang ini. Kalau dia masuk ke sini, yang paling dekat adalah yang ini. Nah, Voronoi tessellation ini adalah garis ini ditarik ketika jarak antara dua titik terdekatnya sama. Jadi kalau saya ambil di sini, sebetulnya jarak terdekatnya adalah yang ini dan yang ini. Gitu ya. Jadi sepanjang garis ini itu ada dua kelas yang terdekatnya adalah yang biru dan yang orange. Jadi tapi kalau di luar garis ya berarti dia masuk ke dalam region tersebut. Misalnya dia di sini ya berarti yang mungkin adalah yang ini dan seterusnya. Itu kira-kira. Nah, dan perhatikan bahwa dengan membuat modelnya dalam tanda kutip seperti ini, maka batas klasifikasinya menjadi non-linear. Kalau kita lihat, kalau kita membedakan mana yang orange dan yang biru berdasarkan Voronoi tessellation ini, maka decision boundary-nya atau batas keputusannya menjadi seperti ini. Gitu ya. Sangat non-linear gitu. Bedakan dengan model linear gitu, yang kemungkinan hanya akan membagi dua data ini, dua kelas ini gitu ya dalam datanya mungkin hanya dibagi seperti ini kira-kira. Gitu. Jadi yang di sebelah kanan akan warna orange, yang kiri adalah biru gitu, dan ada errornya sedikit di sana. Tapi yang
nearest neighbor, dengan nearest neighbor method ini ya, memanfaatkan coordinate isolation, kita bisa menghasilkan classifier di training set dengan akurasi sampai 100% gitu. Karena lihat decision boundary-nya dia bisa sangat fleksibel. Itu cukup jelas ya sampai sini ya. Jadi yang kita mau lakukan berikutnya adalah kalau misalnya modelnya one nearest neighbor seperti itu, masalahnya dia sensitif terhadap pencilan karena yang dilihat hanya satu tetangga terdekatnya. Bayangin kalau misalnya kalian mau apa ya, mengerjakan tes gitu, kemudian nggak tahu jawabannya apa, biasanya kan, atau ngerjain tugas lah, kalian nggak tahu jawabannya apa, terus kalian nanya sama teman-teman di sekeliling kalian. Tapi bayangin kalau yang kalian tanya hanya satu orang teman terdekat kalian, gitu ya. Definisi terdekatnya bisa beda-beda, tapi yang ditanyakan hanya satu teman terdekat, maka modelnya sebetulnya akan highly overfit ke, atau highly, ya sangat tergantung dengan si orang itu saja, gitu. Jadi dia tidak melihat kemungkinan jawaban-jawaban yang lain, gitu, karena hanya teman terdekatnya saja yang ditanya. Tapi ketika nanti kalian punya lebih banyak referensi, istilahnya gitu ya, beberapa teman terdekat kalian, maka mungkin bisa disatukan, bisa diagregasikan hasilnya nanti yang paling tepat seperti apa. Jadi ketika kita punya satu referensi saja atau satu tetangga terdekat saja, maka dia sangat sensitif terhadap pencilan. Jadi kalau temennya jawabannya ngasal sekali karena nggak punya referensi yang lain, ya dia ikutin itu aja. Kira-kira begitu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan juga adalah dengan model one nearest neighbor ini tidak ada model probabilistiknya. Karena cuma satu tetangga terdekat, jadi pilihannya adalah satu atau nol, gitu, benar atau salah. Jadi nggak punya probability of y given x-nya. Ya, dan dia tidak sensitif terhadap classifier. Jadi karena yang dilihat hanya satu tetangga terdekat, dia tidak lagi peduli dengan distribusi dari datanya. Jadi kalau misalnya ternyata, oh lebih banyak orang yang sehat daripada orang yang sakit, yang dilihat hanya atribut-atribut terdekatnya saja gitu. Oh ini orang ini lebih mirip seperti orang sakit atau orang sehat gitu misalnya. Jadi dia akan diklasifikasikan tanpa peduli bahwa bisa jadi sebenarnya ini penyakit yang sangat jarang terjadi dan dia hanya mirip di beberapa bagian saja. Tapi karena kita nggak punya definisi jaraknya yang lebih baik, maka dia jadi tidak sensitif terhadap kelas prior-nya. Ya, kira-kira. Jadi, one nearest neighbor tadi, kalau tadi ini kita bahas tuh baru satu tetangga terdekat saja. Jadi kalau misalnya di sini kasusnya kita ngelihat, oh kalau di region ini berarti kelasnya pasti yang ini, kalau di region ini kelasnya pasti yang biru, kalau di region ini kelasnya pasti yang biru ini, gitu, dan seterusnya. Ya, dia tidak melihat tetangga-tetangganya yang lain gitu. Padahal kalau misalnya kita bilang di sini gitu, yang terdekat memang yang biru, tapi dia kan juga dekat dengan beberapa orange yang lain gitu. Sehingga bisa jadi sebenarnya yang biru ini malah salah gitu. Karena kesalahan labelan, harusnya ini orange gitu. Jadi kalau ada contoh kelas yang lain yang ada di sini, sebenarnya dia masuknya ke orange gitu. Karena kalau kita lihat beberapa tetangga yang lain, warnanya orange. Gitu. Jadi kita mau mengembangkan yang tadinya one nearest neighbor atau satu tetangga terdekat menjadi beberapa tetangga terdekat, gitu ya, atau K tetangga terdekat. Makanya namanya K nearest neighbor gitu, K tetangga terdekat. Ya, semoga intuisinya masih bisa dapat sampai sini. Jadi intinya algoritma klasifikasinya cukup sederhana. Yang pertama, kalau kita punya data latih sets of data latih gitu ya, ada XI dan YI, X itu nilai atributnya, X-nya bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita punya label kelasnya, dan kita punya nanti instance uji X, jadi si data ujinya lah gitu ya, kita mau cari. Jadi untuk instance uji X, untuk satu nilai X yang kita mau ujikan, kita hitung jarak dx xi gitu ya. Nanti definisi jaraknya bisa macam-macam. Yang paling umum adalah Euclidean distance gitu ya. Jarak Euclidean itu dihitung untuk semua xi gitu. Jadi dihitung jarak antara satu titik dengan semua titik yang ada di dalam data latihnya. Jadi instance uji itu dibandingkan dengan semua yang ada di data latihnya. Karena komputer kan nggak bisa ngelihat gitu secara spasial. Komputer tuh nggak tahu bahwa kalau kita gambarin ada X di sini, oh yang paling dekat ini. Dia nggak tahu. Yang bisa dilakukan oleh komputer adalah hitung jarak antara si X ini dengan semua titik yang ada, kemudian cari yang jaraknya paling kecil. Gitu.
ya. Jadi kalau kita sebagai manusia secara spasial gitu ya, secara visual kita bisa langsung lihat bahwa oh yang paling dekat ini sudah selesai. Tapi komputer nggak bisa melakukan itu. Gitu. Jadi itu perbedaannya antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan dalam komputer gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lihat jaraknya gitu, hitung jaraknya antara satu data point yang kita punya dengan semua data point di data lagi, maka kita pilih K tetangga terdekat dengan labelnya apa. Gitu ya. Jadi kalau yang orange, so berarti misalnya kita ambil 5 tetangga terdekat, ternyata 5 tetangga terdekat ada 4 orange, 1 biru, gitu misalnya. Label yang kita gunakan sebagai prediksi untuk instance kita gitu ya, instance uji X-nya itu adalah label yang paling banyak. Kalau tadi 4 orange, 1 biru, maka kelas prediksinya adalah orange. Gitu kira-kira. Ya, intuisinya nggak terlalu susah sebetulnya. Algoritmanya juga implementasi paling sederhananya cukup mudah gitu ya, bisa diimplementasi sendiri. Kalian bisa coba implementasi sendiri dengan bantuan NumPy gitu misalnya, hitung sendiri, nggak terlalu susah. Ini bisa jadi latihan yang baik buat kalian untuk memahami dengan baik sebenarnya k-nearest neighbor cara kerjanya gimana. Gitu ya. Nah, KNN ternyata bisa bekerja dengan cukup baik gitu ya, termasuk untuk kasus yang standar seperti MNIST misalnya. Di sini kasusnya MNIST, kalau kita pakai 7NN gitu ya, 7 nearest neighbor, ternyata hasilnya bisa cukup baik. Ya, jadi yang dilakukan di sini adalah kalau misalnya kita ngelihat pixelnya gitu ya, seperti biasa cara perhitungan yang lebih mudah kalau kita gambar seperti ini, misalnya ukurannya 28 kali 28, maka ini dibuat menjadi ini n ya, n kali 28 kali 28. Jadi n jumlah datanya berapa. Nah, ini diubah dulu menjadi n dikali 784. Ya, jadi yang ke bawahnya adalah n, ini adalah 784. Ya, kira-kira konvensinya begitu, supaya lebih mudah perhitungannya. Terus, jadi setiap gambar dijadikan vektor dulu. Ya, ini kan matriks ya, diubah menjadi vektor dulu, setelah jadi vektor, kemudian kita bisa hitung jaraknya. Gitu ya, sama kayak menghitung jarak antara dua titik gitu dalam Cartesian. Ya, dengan menggunakan Euclidean distance misalnya. Nah, ini kita cari 7 tetangga terdekatnya. Ini yang kita mau prediksi, ini kelas aslinya gitu ya. Nah, yang mau diprediksi ini dilihat 7 tetangga terdekatnya, ternyata, oh, ini misalnya, 7 tetangga terdekatnya adalah ini, 7 gambar ini, 7 citra ini. Terus kita lihat bahwa, oh, yang paling banyak, ini kelasnya kan 2, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Gitu ya. Kelas mayoritasnya adalah 2, maka ini diprediksi sebagai 2 gitu ya. Y hat-nya ini adalah 2. Kalau di sini oh ini sama semua 8 gitu. Karena kan kita tahu ini kelas siapa. Ini anggaplah ini kita belum tahu kelasnya apa, tapi sisanya ini kita tahu. Jadi ini boleh dibilang Y train-nya ada ya. Sementara ini adalah tesnya gitu. Y tesnya ini adalah prediksinya berapa. Atau Y pred terserah. Ya ini 6, ini kalau kita lihat, nah di sini dia baru melakukan kesalahan gitu. Ini kayak 2, tapi ternyata pixelnya lebih mirip di daerah sini gitu. Mungkin di tengah-tengah, sehingga dia melakukan kesalahan. Kalau di sini kelas mayoritasnya justru adalah 1, jadi prediksinya 1, di sini 6. Ya, jadi di sini dia melakukan kesalahan. Tapi meskipun begitu, kalau kita ngelihat baru dari 5 sampel ini saja, akurasinya udah 80% gitu. So, not bad, cukup bagus. Ya, untuk algoritma yang relatif sederhana, akurasinya ternyata cukup bagus gitu ya, dengan tujuan N. Dan ternyata memang kalau kalian lihat peringkatnya ya, nearest neighbors untuk MNIST, dia sebenarnya cukup tinggi untuk algoritma yang cukup sederhana. Gitu ya. Jadi itu kelebihan dari nearest neighbor. Algoritma yang sederhana tapi sangat powerful. Nah, bagaimana kalau kasusnya kita mau menggunakan nearest neighbor untuk regresi? Kalau tadi kan klasifikasi ya, MNIST digit recognition. Kita punya 10 kelas dari 0 sampai 9 ya, angka 0 sampai angka 9. Kalau mau regresi gimana gitu, yang kita prediksi di real gitu ya, bilangan real. Misalnya kita memprediksi tip gitu, atau kita memprediksi tarif taksi misalnya gitu, itu kan regresi ya. Nah, kalau misalnya di regresi gimana? Ya, algoritmanya nggak beda jauh. Kalau kalian lihat slide sebelumnya, sebetulnya nggak beda banyak. Jadi,
ini untuk klasifikasi, ini untuk regresi. Jadi diketahui data latih sama, ada atributnya, nilai numerik yang sebenarnya. Kalau yang sebelumnya kan label kelas. Nah, label kelasnya di regresi ya berubah jadi nilai numeriknya berapa. Tarif taksinya berapa misalnya. Kemudian instance uji, X-nya kita akan punya. Nah, untuk algoritmanya sama, 1-2-nya nggak beda jauh. Jadi hitung jaraknya, pilih K tetangga terdekat, labelnya apa, gitu ya. Jadi nilai numeriknya apa. Bedanya adalah, kalau di klasifikasi kita melihat kelas mayoritas, gitu ya, Y hat-nya gitu ya, prediksi dari Y-nya adalah mayoritas label tetangga terdekat, maka di regresi, karena nilainya real, gitu ya, yang kita cari bukan mayoritas, tapi rata-ratanya. Ya, tinggal di rata-rata aja. Semua tetangga terdekatnya labelnya apa, terus kita rata-rata. Sederhana itu. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Ya, kalau tadi kita selalu contohnya ini X1, X2, sekarang karena ini regresi, kita cuma punya satu dimensi saja, satu atribut saja gitu ya. Ini X, kemudian sumbu Y. Ini adalah kelasnya yang kita mau prediksi. Kita punya data points-nya titik-titik ini, saya generate ini dari fungsi sinusoidal gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan titik-titiknya, garisnya itu abaikan saja, ini hanya referensi saja gitu ya, garis birunya itu. Tapi perhatikan bahwa kalau misalnya kita punya data baru gitu ya, saya punya X yang baru, instance ujinya gitu. Instance ujinya nilainya adalah 7, maka Y hat-nya berapa ya? Itu pertanyaannya gitu ya, kita mau cari Y hat-nya berapa. Nah, kalau kita ambil 7, berarti kan X-nya di sini ya. Ini 7 gitu misalnya, X yang baru di sini. Nah, terus gimana caranya melakukan regresi? Kalau kita cari satu tetangga terdekat, maka mana tetangga terdekatnya? Ini kan harus ditarik dulu ke bawah gitu. Kita ngelihat ini, terus ini kita tarik ke bawah lagi, ini kita tarik ke bawah lagi garisnya gitu. Jadi kan kita punya beberapa nilai X nih di sini. Gitu ya. Anggaplah ini 6,4 gitu misalnya. Ini misalnya 7,3 gitu misalnya. Ini 7,9, terus ini misalnya 5,8 gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ada 4 tetangga terdekatnya. Ini kan kita bisa tahu secara visual ya, tapi sekali lagi nearest neighbor itu harus hitung untuk semua instance yang ada. Tapi karena kita mau sederhanakan ilustrasi saja, kira-kira seperti ini. Nah, dia lihat mana sih tetangga terdekatnya. Oh, ternyata kalau kita pakai instance yang baru adalah yang 7 ini, maka tetangga terdekatnya adalah yang ini. Gitu ya. Atau kita lihat di sumbu X-nya, terdekatnya adalah yang ini. Dan di sini nilai Y-nya adalah sekian. Gitu. Anggaplah misalnya 0,8 gitu. Misalnya. Ya. Jadi 1NN untuk 7 adalah ini, disamakan dengan nilai yang ini. Kan rata-rata, dan cuma satu nilai, berarti rata-ratanya sama ya, nilainya segitu. Nah, ketika kita mengambil 2 nearest neighbor, maka cari 2 tetangga terdekatnya. Oh, berarti yang ini dan yang ini. Kita lihat ke atas, labelnya apa? Yang satu 0, yang satu 0,8 gitu misalnya. Maka prediksinya berubah menjadi, yang Y-nya berubah menjadi, berapa tadi? 0 ditambah 0,8 dibagi 2 gitu misalnya. Ya, jadi 0,4. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya 3 gimana ya? Cari 3 tetangga terdekat. Berarti kemungkinan kalau 3 tetangga terdekat, ini 1, ini 2, ini 3. Itu, ya. Jadi, ya head-nya nanti tinggal di rata-rata aja. 0 ditambah 0,8, tambah, misalnya itu 1 gitu ya, bagi 3. Berapa? 1,8 bagi 3, atau 0,6. Gitu. Ya. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti itu untuk nearest neighbor regresi. X-nya mau lebih banyak, ya silahkan, boleh-boleh aja. Nggak masalah gitu. Jadi nggak harus satu dimensi X-nya, tapi ini biar secara visual kalian bisa pahami dengan mudah. Semoga cukup jelas ya. Nah, masalahnya adalah ini kita kenal sebagai interpolasi. Jadi kita mencari nilainya itu di range yang sudah kita ketahui, bahwa nilai terkecilnya sekian, nilai terbesarnya sekian. Sementara ketika kita bicara ekstrapolasi, maka dia cenderung jelek gitu, karena dia nggak bisa generalisasi dengan cukup baik. Kalau kita lihat one nearest neighbor, two nearest neighbor, and three nearest neighbor-nya, semua posisinya ada di sini, karena tetangga terdekatnya adalah ini, 1, 2, 3 tetangga terdekatnya. Dan nilainya kurang lebih sama. Kebetulan kita punya sampelnya seperti itu. Jadi dia nggak bisa mengeneralisasi dengan baik.
meskipun kita ngambil nilai nolnya, nilai X-nya misalnya minus 100, tebakannya akan sama, karena 3 tetangga terdekatnya tetap yang ini. Gitu, untuk 1, 2, dan 3 nearest neighbor-nya. Jadi, dalam kasus regresi untuk nearest neighbor, gitu ya, k nearest neighbor, kalau kita melakukan ekstrapolasi, jadi di luar dari range sampel yang kita udah ketahui, biasanya hasilnya cenderung jelek. Gitu ya. Sementara kalau untuk interpolasi, cukup bagus lah. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mau mengoptimasi KNN? Pertama, K-nya harusnya berapa sih yang kita pakai? Tadi kan kita coba ada 1NN, 2NN, 3NN. Di sini kebetulan yang paling bagus 1NN, gitu. 3NN di sini kasusnya yang paling bagus, karena dia paling dekat dengan garis biru. Di sini kasusnya 1NN, 2NN, 3NN jelek semua. Kalau kita tambah apakah lebih bagus? Bisa jadi. Gitu. Karena tetangga terdekatnya kan berarti semua yang di kanan ini akan dipakai. Mungkin dia akan lebih ke tengah hasilnya. Gitu. So, bisa jadi jauh lebih baik. Nah, cara memilih K sebetulnya adalah ada beberapa. Jadi yang kita bisa lihat pertama adalah kalau misalnya kita memilih nilai K, jadi kalau gini deh, pertama yang harus dilihat, kalau K-nya terlalu besar, apa yang terjadi? Kalau K-nya terlalu kecil, apa yang terjadi? Kalau K-nya terlalu besar, maka yang dilihat hanyalah probabilitas dari, probabilitas dari kelasnya, ya, prior probability dari kelasnya. Jadi kalau misalnya kita punya datanya seperti yang tadi ya, misalnya yang contoh di klasifikasi, ini misalnya. Ya, kalau kita lihat ini kan tidak sensitive classifier kalau misalnya dia 1NN saja. Kalau misalnya pakai KNN, maka yang dilihat adalah berapa banyak yang orange, berapa banyak yang biru. Gitu. Jadi kita lihat, oh ternyata probabilitas bahwa Y-nya sama dengan orange gitu misalnya, given X-nya, atau bahkan nggak given X-nya, dia hanya melihat probabilitas dari kelas prior-nya saja. Gitu ya. Jadi dari kelas prior-nya dilihat, oh range-nya sekian gitu misalnya. Anggaplah misalnya probabilitas kelas prior-nya adalah 0,5 gitu, bahwa ada 50-50. Itu 1:1 gitu ya, kelas prior-nya. Nah, maka yang terjadi adalah kalau terlalu besar, kalau kita pakai semua tetangga terdekat, maka kan artinya kita cuma mau melihat berapa perbandingan kelasnya di awal. Gitu, di data latihnya perbandingan kelasnya berapa banding berapa, udah itu saja, nggak melihat informasi mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Gitu. Sementara kalau kita buat nilai K-nya terlalu kecil, yang terjadi adalah dia terlalu variatif gitu, batas keputusannya tidak stabil. Seperti yang kita lihat tadi di kasus klasifikasi ya, di sini bahwa decision boundaries-nya itu bisa sangat fleksibel. Jadi kalau dilihat di sini bentuknya begini, yang ini jadi begini, gitu ya. Nah, karena dia terlalu fleksibel tadi, jadi dia sensitif terhadap pencilan juga. Jadi gampang sekali melakukan misklasifikasi kalau ditemukan pencilan di sini. Itu kira-kira. Ya, jadi kasusnya begitu. Kalau misalnya kita pilih yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, caranya gimana? Seperti yang sudah diajarkan di materi tentang evaluasi model, kita bisa menggunakan data validasi. Jadi datasetnya bagi 3, ada data latih, ada data validasi, dan data uji. Ini contohnya gitu ya, misalnya kita mau menentukan batas keputusannya kalau kita bedakan nilai K-nya. K-nya 1, K-nya 5, dan K-nya 25. Perhatikan bahwa kalau kita pakai K-nya 1, maka batas keputusannya sangat fleksibel. Kalau K-nya sama dengan 5, dia lebih rigid, dan kalau K-nya sama dengan 25, dia hampir jadi garis lurus. Ya, jadi berbeda dengan neural networks atau linear regression, yang model linear gitu ya. Kalau di model linear, semakin banyak jumlah parameternya, ya sekali lagi, di model linear semakin banyak jumlah parameternya, jadi kalau parameternya naik jumlahnya, maka yang terjadi adalah ini linear model. Kalau jumlah parameternya semakin banyak, maka dia semakin fleksibel, atau yang naik adalah variance-nya. Nah, kalau di kasusnya KNN,
ketika kita menambahkan jumlah K-nya, maka modelnya menjadi highly biased. Biasnya yang naik. Kalau K-nya turun, ketika K-nya sama dengan 1, baru modelnya jadi lebih fleksibel. Jadi ini kan fleksibilitas ya. Jadi dia semakin fleksibel. Dan yang di sini dia semakin kaku. Itu jadi kalau di k-nearest neighbor, justru ketika nilai K-nya kita kecilin, maka dia menjadi lebih fleksibel. Ya. Nah, yang belum didefinisikan adalah gimana caranya mengukur jaraknya. Kalau di sini kasusnya kita punya dua atribut, ada X1 dan X2. Secara umum, pengukuran jaraknya bisa pakai ini, ada yang namanya Minkowski distance atau p-norm. Kalau diingat, ini bentuk generalisasi dari L2 norm atau L1 norm. Atau ya intinya, ketika pakai L1 norm, dia menjadi yang dikenal sebagai Manhattan distance. L2 norm dia menjadi Euclidean distance gitu, atau yang sudah kalian kenal. Jadi contohnya adalah kalau di sini, misalnya kita mau menghitung jarak yang tadi, kita punya ada X1, ada X2 gitu misalnya, ya dua atribut, maka cara menghitung jaraknya, kita punya dua data points gitu ya, misalnya ada, anggaplah kita punya ada A, ada B gitu ya, jadi ada A1, ada A2, gitu ya, ini untuk X1, ini X2-nya. Kemudian kita punya B1 dan B2. Kira-kira gitu. Oke, so kita punya X1, X2, kita punya nilainya ini instance pertama, ini instance kedua. Maka cara menghitung jaraknya gimana? Ya seperti yang kalian kenali gitu. Mungkin ini tinggal A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah dengan A2 dikurang dengan B2 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi ini mirip seperti perhitungan jarak antara dua titik aja gitu. Yang mungkin kalau kita gambar visualnya kira-kira begini, ini ada X1, ini ada X2, kalian punya titik satu di sini, kalian punya titik yang lain di sini. Gimana cara ngitung jaraknya? Pertama, tarik dulu ke sini. Ini titik A gitu ya, misalnya. Ini titik B, kalian tarik dulu ke sini, terus ini ditarik ke sini, ditarik ke sini. Jaraknya kan yang kita mau cari yang ini. Ya. Nah, cara menghitungnya adalah kita nanti akan punya, ini ada yang namanya A1, ini ada yang namanya B1, nanti ini ada yang namanya A2, ada yang namanya B2. Gitu ya, B di sumbu X2, kemudian B di sumbu X1. Gitu. Udah, nanti tinggal dikurangin. Jadi A1 kurang B1 dikuadratkan, A2 kurang B2 dikuadratkan. Karena dikuadratkan nggak perlu khawatir ini terbalik, karena sama aja, A1 kurang B1 kuadrat sama B1 kurang A1 kuadrat, hasilnya akan sama. Jadi nggak perlu khawatir, dan kita akan dapat jaraknya. Ini ilustrasinya begitu. Nah, ini adalah kasusnya kalau kita bicara L2 norm. Gitu ya, L2 norm. Di regularisasi kita sempat bahas ini sama kayak Euclidean distance gitu intinya yang kita mau cari. Nah, kalau kita mau ubah p-nya gitu ya, jadi ini kan kuadrat ya, ini implicitly sebetulnya ini ada kuadratnya di sini gitu, karena akar kuadrat gitu. Kalau misalnya kita ganti jadi satu bisa nggak? Ya bisa gitu. Jadi ini berubah misalnya L1 gitu ya, L1 norm, maka ini berubah menjadi akar satu berapa ya nggak ada, jadi ini bisa dibuang sebenarnya. Itu kita buang dulu aja. Terus dalamnya gimana? Dalamnya tinggal sum over I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian ini adalah A1, atau kita langsung aja ya, nggak usah pakai sum ya, karena kita cuma 2 titik. Jadi ini berubah menjadi A1 dikurang B1 ditambah dengan A2 dikurang dengan B2. Itu karena diabsolutkan, mau positif negatif hasilnya akan sama, jadi positif. Terus tinggal jumlahkan. Itu. Kalau ini ganti 3, 4, 5 dan seterusnya bisa juga. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Jadi Minkowski distance adalah bentuk generalisasi dari Euclidean distance. Gitu. Oke, nah KNN itu juga masih punya beberapa masalah, ya, bisa dilihat kecil atau besar. Tapi intinya kalau misalnya K-nya kita buat genap,
gitu ya, maka dia bisa jadi ada hasil serinya. Bayangin kalau misalnya kita nanya 4 tetangga terdekat, terus di 4 tetangga terdekat 2 biru, 2 orange, terus mana yang harus dipilih gitu. Jadi hasilnya seri gitu ya. Nah, solusinya ada beberapa. Yang pertama, ya udah dari awal jangan pakai genap, pakai ganjil aja gitu. Jadi ini lebih kayak best practice-nya gitu. Biasanya kita pakai ganjil. Kemudian yang lain, untuk menyelesaikan masalah serinya tadi, kita bisa di random aja gitu. Jadi setelah oh ya sama, ya udah random aja gitu. Boleh diacak dengan barang koin atau pakai prior probability-nya. Jadi kalau 4 tetangga terdekat ternyata seri. Coba lihat kalau misalnya seluruh datanya kita pakai, mana yang lebih banyak kelasnya gitu. Ya, jadi bisa pakai prior probability atau kita bisa pakai 1NN. Jadi 4 tetangga terdekatnya mungkin seri, tapi 1 tetangga terdekat kan nggak mungkin seri. Satu yang paling dekat apa? Kira-kira kayak gitu, ya. Jadi, seperti itu. Oh ya, mungkin yang saya belum sempat sebut tadi adalah kalau kita bicara KNN, maka untuk klasifikasi pun kita sudah bisa dapat P, Y given X-nya. Gitu. Karena kalau misalnya kita punya tadi, 3 tetangga terdekat, gitu, ya 3 tetangga terdekat, misalnya ya, dari 3 tetangga terdekat ada, 2 orange, 1 biru, gitu misalnya. Maka ketika kita mau hitung probabilitasnya, ya ini berarti 2/3, gitu. Ya. Nah, dari sini, kemudian kalau misalnya kita bicara missing values gimana gitu. Nah, di k-nearest neighbor karena dia harus menghitung jarak ya antar objeknya, dan jarak itu membutuhkan setiap elemennya, untuk setiap dimensinya. Jadi kalau ada yang kosong, ada yang missing value, harus di-impute gitu. Impute itu ganti nilainya. Yang gimana cara ganti nilainya? Ini bahasan yang lain lagi gitu. Jadi cara imputation itu bisa beda-beda, mungkin bisa pakai mean, bisa pakai median, bisa pakai yang paling banyak nilainya apa gitu. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Nah, terus kemudian isu yang lain dari nearest neighbor method itu adalah dia rentan terhadap perbedaan rentang variabel. Jadi ingat bahwa komputer tuh nggak bisa memahami seperti kita secara visual gitu. Komputer hanya tahu angka-angka saja. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini gitu ya. Misalnya saya tanya, mana yang lebih dekat? X dengan Y atau X dengan Z? Secara visual kita akan tahu, kita akan melihat bahwa kayaknya X sama Y itu lebih dekat daripada X sama Z secara visual. Tapi ternyata untuk sumbu A atau sumbu A ternyata rentangnya antara 0 sampai 1000. Sementara untuk sumbu B rentangnya antara 0 sampai 10 gitu. Jadi jarak ke sini bisa jadi kalau kita lihat ya jarak ke sini itu bisa jadi cuma 8 gitu. Sementara jarak yang ke sini bisa jadi 100 gitu. Kenapa jadi kelihatan pendek? Ya karena dalam skalanya ini 0 sampai 1000 gitu. Bisa jadi ini 800, ini atau ini 900, ini 1000. Jadi jaraknya sebenarnya jauh, tapi karena rentangnya memang besar, jadi kelihatannya seolah-olah dekat. Misalnya, kalau kita bandingkan gaji gitu ya, gaji kan rentangnya jutaan gitu ya. Perbedaannya mungkin hanya ratusan ribu sampai 1 juta gitu, atau lebih lah gitu. Tapi skalanya memang segitu gitu. Skalanya kita bicara jutaan. Sementara kalau usia, rentangnya itu ya paling 0 sampai 100 misalnya. Gitu. Jadi yang jadi masalah adalah kalau kita pakai 2 atribut gitu, misalnya X1-nya adalah usia, kemudian X2-nya adalah gaji, gitu ya, sebagai atribut, usia itu pasti kalah sama gaji gitu. Ini pasti overpower yang di atas gitu, karena X2 itu jauh lebih besar daripada X1 nilainya. Sehingga dia nggak akan peduli usianya berapa, yang dilihat cuma gajinya aja gitu. Dan ini berlaku untuk yang lain. Jadi selama kita punya gaji dan tidak diubah skalanya, maka gaji itu akan mengalahkan usia, gaji itu akan mengalahkan berat badan, tinggi badan, dan hal-hal yang lainnya. Gitu. Jadi KNN ini jadi salah klasifikasinya, karena dia cuma mau melihat gaji yang terdekat yang mana. Gitu. Nah, terus gimana kalau kayak gitu? Ya ubah skalanya. Gitu. Jadi sebelum menerapkan KNN, ubah dulu skalanya. Jadi mungkin misalnya dilakukan normalisasi atau standarisasi. Ya, jadi usianya yang tadi 0 sampai 100 kita ubah jadi normal distribution dulu atau standar normal distribution dulu, itu pilihan yang aman ya. Ya, jadi untuk X1, X2 gitu misalnya X1-nya tadinya mengikuti distribusi normal dengan I don't know, misalnya ini 50,
ini 25 gitu misalnya variansinya. Kita ubah dulu menjadi X1-nya mengikuti distribusi normal dengan 0,1. Artinya standar normal distribution ya. Ketika dia sudah dijadikan standar normal dan X2-nya juga nanti sudah mengikuti standar normal distribution, maka mau usia mau gaji ya kita tinggal lihat mana yang lebih dekat karena skalanya sudah sama sekarang. Jadi usia bisa dibandingkan dengan gajinya. Dimensinya melihat usianya juga melihat gajinya, nggak cuma salah satu outnumber yang lain. Gitu kira-kira. Ya, jadi komputer nggak bisa paham secara visual seperti kita, gitu. Itu kelemahannya, sehingga harus dilakukan pre-processing dulu terhadap datanya. Oke? Okay? So, nah yang lain adalah misalnya kita menggunakan apa yang disebut sebagai Parson window, gitu ya. Ini semua tadi berbicara tentang bagaimana mengoptimasi KNN, gitu. Apa aja yang bisa dilakukan. Nah, di Parson Windows, kita start dari KNN dulu. Di KNN atau 3NN kasusnya adalah kalau misalnya kita pakai titiknya beda, misalnya satu titiknya di sini, ini X1, X2 ya, sekali lagi, ini X1, ini X2. Kalau kita punya titik baru ternyata di garis yang hijau ini ya, satu di sini, perhatikan bahwa radiusnya jadi berbeda, radius klasifikasinya. Semua yang ada di sini gitu ya, ya ini ternyata yang terdekat orange, ini ada orange juga, ini ada yang biru juga. Kalau di sini ternyata seperti ini. Jadi yang tetangga yang mempengaruhinya dilihat hanya yang terdekat saja gitu, padahal secara radiusnya berbeda. Nah, Parson window pakai ide yang berbeda. Intinya di KNN, 3NN, dia hanya mencari 3 tetangga terdekat, tidak peduli dengan radiusnya. Gitu. Dia hanya melihat mana yang paling dekat, 3 orang yang paling dekat. Di Parson window, yang dibikin fix bukan jumlah tetangga terdekat, tapi radiusnya berapa. Jadi kalau di sini, ini yang di fix. Gitu ya. Jadi panjang yang ini, radius yang ini, dan yang ini. Jadi misalnya ini R1, ini R2. R1 itu sama dengan R2. Di kasus ini radiusnya akan sama. Sehingga jumlah tetangga terdekatnya, definisi terdekatnya itu kan sebenarnya masih abstrak ya, masih ambigu gitu. Kita yang tentukan sendiri. Bisa terdekat berdasarkan jumlah, jadi 3 yang terdekat, atau berdasarkan jarak, dalam radius 10 km gitu misalnya, itu kita anggap dekat, itu bisa gitu ya. Jadi itu bedanya yang nearest neighbor sama Parson windows. Nah, di Parson windows misalnya seperti ini, jumlah tetangga terdekatnya jadi beda. Kalau misalnya kita pakai radiusnya adalah R gitu misalnya, ternyata di sini ada 4 tetangga terdekat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tetangga terdekat. Iya, nggak apa-apa gitu. Jadi penentuan kelasnya berdasarkan radiusnya, bukan berdasarkan jumlah tetangga terdekatnya. Gitu. Jadi ini alternatif lain dari KNN. Mirip, cara kerjanya mirip, jadi tetap perhitungan jarak juga, tapi yang dilihat adalah semua yang nilainya di bawah radius tersebut kalau dalam Parson Windows. Gitu kan. Kalau kalian di scikit-learn sebetulnya Parson Windows ini juga ada, kalian bisa pakai. Nah, kelebihan dan kekurangan dari KNN ini apa sih gitu? Yang pertama, kelebihannya adalah dia tidak ada asumsi terhadap datanya. Jadi non-parametrik. Kalau kita ingat dalam regresi linear, kita sebenarnya mengasumsikan bahwa Y mengikuti distribusi normal gitu dengan mu dan sigma square gitu ya, dan mu-nya itu adalah mu-nya itu adalah beta atau W0 plus W1X gitu ya, dan seterusnya, atau ini boleh lah 1 plus W2 X2 plus dan seterusnya tambah epsilon di belakang gitu ya. Nah, ini kan kita mengasumsi sebetulnya, kita mengasumsikan bahwa datanya dia terdistribusi normal karena ada errornya. Bisa juga nanti diganti kalau kita bicara robust linear regression gitu, ini diganti dengan student distribution gitu. Atau kalau kita bicara generalized linear model, ada bisa jadi Poisson distribution atau bisa jadi binomial distribution gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi dalam KNN nggak ada asumsi sama sekali karena dia hanya melihat jaraknya saja gitu, mana yang paling dekat, mana yang lebih jauh, kira-kira seperti itu. Makanya namanya non parametric gitu, karena nggak ada nilai ini yang dicari. Kalau dalam model linear kan kita nyari W0-nya berapa ya, W1-nya berapa ya, W2-nya berapa ya, dan itu dipelajarin dari datanya. Ketika kita bicara KNN, K itu kita cari, tapi dengan cara dicoba-coba. Kalau W ini bukan dicoba-coba, W ini dia pelajarin dari datanya mana yang membuat errornya paling kecil.
Tapi dalam KNN, kita coba berbagai nilai K, cari yang errornya paling kecil, yaitu K yang paling benar. Jadi dalam KNN, K itu bukan parameter, tapi hyperparameter. Sama halnya seperti kalau kita menentukan nilai alfa dari regularisasi. Sama halnya dengan menentukan berapa hidden layer yang harus kita pakai kalau pakai neural network. Ya, kira-kira seperti itu. Nilai learning rate. Learning rate itu juga hyperparameter. Nah, di kasus KNN, K itu bukan parameter, tapi hyperparameter. Sehingga dia nggak model yang tidak punya parameter. Makanya namanya non-parametric. Nah, terus kalau kita bicara KNN, dia sifatnya asymptotically correct. Jadi, ketika kita punya datanya banyak sekali gitu ya, untuk N mendekati tak hingga, dan dia bisa cover lebih banyak area gitu ya, jadi setiap pasang nilai X dan Y kelihatan, kalau kita menggunakan algoritma 1NN saja, maka akurasinya itu akan mendekati 100%. Kenapa? Ya, karena kita punya semua contoh yang ada di dunia. Jadi ketika kita punya semua contoh yang ada di dunia, kita punya sampel yang baru, ya lihat aja contoh tadi yang terdekat, yang mana kan pasti betul. Gitu. Ya, jadi makanya namanya asymptotically correct. Dan kalian bisa perhatikan nanti, kalau kalian pakai 1NN gitu ya, kemudian diprediksikan ke data latih, jadi kalian bikin fit gitu ya. Kalau di scikit-learn gitu, kalian dot fit, misalnya model gitu, model dot fit, kemudian ada X dan Y-nya gitu, terus kemudian model dot predict X-nya gitu ya, terus nanti kalian isi ke prediksinya berapa gitu misalnya. Kalau kalian ngitung akurasi skornya gitu, antara Y dengan Y prime-nya, ini 100% kalau kalian pakai 1NN. Silahkan dicoba nanti kalau mau, harusnya ini akan 100%. Gitu. Kasus apapun yang kalian hadapi, hampir ya, harusnya dia akan 100%. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Gitu. Yang kita mau cari adalah generalisasinya seperti apa. Gitu. Jadi, kalau misalnya memang kita sudah punya semua data yang ada di dunia ini, maka ya ini akan mendekati 100%. Tapi kan di kebanyakan kasus kita tidak punya semua data yang ada. Ya, tapi itu sebabnya dia menjadi asymptotically correct. Jadi dia akan mendekati 1% dengan hanya 1NN. Sangat bagus untuk algoritma yang relatif sederhana. Ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari k-nearest neighbor itu adalah dia harus mengganti nilai yang hilang. Karena kita pakai konsep perhitungan jarak, jadi semua dimensinya harus ada nilainya. Gitu. Baru bisa dihitung jaraknya. Karena kalau hilang salah satu, ya nanti jaraknya jadi beda dong gitu definisinya. Yang kedua, untuk 1NN, dia akan sensitif terhadap kelas yang kecilan. Pokoknya kalau jumlah nilai K-nya relatif kecil, maka dia akan relatif sensitif terhadap kelas kecilan. Atau misalnya ada yang salah dilabelin, ya itu juga akan mempengaruhi hasil prediksinya. Itu. Dan dia sensitif terhadap atribut yang irrelevan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai mengukur misalnya kesehatan, kita mengukur kesehatan seseorang, dia sehat atau sakit berdasarkan gaji gitu misalnya lah. Walaupun gaji mungkin ada hubungannya juga dengan kesehatan gitu, lebih besar gajinya mungkin dia relatif lebih sehat karena bisa beli makanan yang lebih sehat, bisa cek ke dokter secara berkala dan seterusnya gitu. Tapi pada dasarnya mungkin kalau kita melihat gaji ya nggak begitu menggambarkan orang ini sehat atau sakit gitu. Kalau kita mau memprediksi orang ini terkena coronavirus atau enggak gitu berdasarkan gajinya, kan mungkin nggak ngaruh-ngaruh amat. Gitu. Tapi kalau kita masukin, maka ini akan mengacaukan klasifikasinya gitu karena dia menghitung jarak. Gitu. Jadi atribut-atribut yang irrelevan tadi akan mengacaukan perhitungan jaraknya gitu. Bayangin kalau misalnya kalian nambahin dimensinya, terus ternyata dimensi itu tidak relevan gitu. Ya dia tetap menghitung jarak ke semuanya dan dia membandingkan ketika melihat yang terdekat dia membandingkan semua dimensi yang ada. Nggak bisa dipilih-pilih sama algoritmanya. Ya, jadi dia sensitif terhadap atribut yang relevan. Maka feature engineering-nya kalau kita bicara KNN itu jadi penting. Gitu kira-kira. Ya, dan kalau kita bicara KNN itu seperti yang tadi sempat disebut, dia menghitung jarak dengan semua data points yang ada di data latihnya, sehingga komputasinya sangat mahal gitu ya. Kompleksitasnya adalah OND, N itu adalah jumlah data points, D itu adalah dimensinya ya, ini data points.
number of data points. Jadi berapa banyak data points-nya. D itu adalah number of dimension. Ini berapa atribut yang dipakai. Gitu. Jadi dia sangat mahal gitu karena dia ngitung untuk setiap dimensi dan dia ngitung untuk semua data point. Itu kira-kira. So, bagaimana melakukan ekstensi terhadap KNN? Ada beberapa poin yang kalian bisa garis bawahi tadi, terutama untuk cons-nya ya, dari kekurangannya. Satu, kayak misalnya mengganti nilai yang hilang, apa saja yang bisa dilakukan. Itu bahasannya imputation, karena imputation itu dipakai bukan hanya di KNN, jadi nggak akan dibahas di sini. Sensitif terhadap kelas yang pencilan, apa yang bisa dilakukan. Atau yang paling penting sebetulnya adalah yang paling bawah. Kan dia mahal ya secara komputasinya, OND. Kalau kita bicara programming, kan targetnya selalu kalau bisa lebih bagus lagi gitu. Kalau bisa log, jadi ya kompleksitasnya dalam skala log lebih bagus lagi. Kalau bisa linear lebih bagus lagi gitu. Kalau bisa konstan lebih bagus lagi gitu. Oh, satu gitu misalnya lebih bagus lagi. Tapi kan nggak mungkin. Jadi yang bisa dilakukan adalah mungkin mengecilkan yang tadinya OND gitu. Mungkin lebih kecil, gimana caranya? Nah, ini beberapa yang kita bisa coba lakukan perbaikannya gitu ya. Dalam pelatihan itu OD karena semua dimensinya, dalam pengujian itu OND gitu. Dan sekali lagi dia ketika fit sebenarnya sih nggak melakukan apa-apa gitu. Baru dia pas prediksi dia mencoba membandingkan dengan semua data points yang ada. Jadi idenya bisa kurangin D-nya, jadi dimensionality reduction, atau ngurangin N-nya. Kalau N-nya adalah nggak usah bandingkan dengan semua data latih. Nah, untuk mengurangi D, dimensionality reduction, kita udah sempat bahas. Dia yang ini kita kenal ada yang namanya PCA ya, di kuliah-kuliah sebelumnya, silahkan dicek lagi. Ada yang namanya PCA, kita bisa juga feature selection sendiri, gitu misalnya. Itu bisa. Nah, tapi kalau kita bicara KNN, spesifik gitu ya, yang kita bisa kurangin nggak cuma D-nya, tapi juga N-nya. Jadi jangan dibandingkan sama semua, jadi jangan hitung jarak dengan semua data latih. Gitu. Kita pilih M saja, gitu yang jauh lebih kecil dari N. Gitu ya. Ada 3 cara yang saya mau jelaskan hari ini. Yang pertama adalah KD trace, yang kedua locality sensitive hashing, yang ketiga adalah inverted list. Nah, gimana caranya? Kalau kalian mau lihat, yang pertama adalah untuk KD trace, kita membagi dulu gitu. Seperti namanya kan kita bikin pohon ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah kalau kita punya ini ada X1, ini ada X2 di sini. Nah, terus kita mau mencari tetangga terdekatnya. Saya misalnya di sinilah gitu ya. Kita punya data point yang baru di sana. Warnanya hijau gitu misalnya. Kita punya data point yang baru di sini. Kita mau cari tetangga terdekatnya. Kan kalau biasa KNN kita akan hitung jarak dengan semua data point yang lain gitu. Nah, gimana caranya? Kita cuma dapat satu region saja, 3 tetangga terdekat, tapi dalam yang terdekat saja. Nah, caranya adalah kita ngebagi dulu data points-nya, semua data points kita bagi berdasarkan mediannya. Jadi kalau kita lihat, oh dalam X1 mediannya apa sih gitu. Jadi cari median dari X1. Untuk median dari X1-nya berapa? Misalnya, anggaplah misalnya pertama 4,2. Misalnya gitu. Jadi kita bikin X1 kemudian 4,2. Apakah lebih besar dari 4,2 gitu misalnya, atau lebih besar sama dengan 4,2 atau kurang dari 4,2. Berikutnya yang kita lihat adalah X2-nya. Kalau kita lihat X2-nya gitu misalnya. Sekarang kan kita udah dapat yang pertama nih, garis yang pertama. Kemudian kita mau lihat untuk yang lebih besar sama dengan 4,2, jadi region yang ini ya. Nah, kita mau lihat mediannya lagi, bagi lagi berdasarkan X2-nya. Oh, ternyata kalau lebih besar sama dengan X2, kita dapat mediannya sekian gitu. Misalnya di sini kasusnya adalah anggaplah terhadap X2-nya 4,2 juga gitu misalnya. Atau 4,1 lah biar beda ya. Jadi lebih besar sama dengan 4,1 atau kurang dari 4,1 gitu misalnya. Nah, terus yang kalau kurang dari 4,2 gimana ya? Tetap sama dibagi 2. Ternyata nilainya misalnya 5,8 lah gitu ya. Ini kurang dari 5,8, ini lebih besar sama dengan 5,8. Nah, kalau kita lihat pohonnya ini, kita akan lihat ada instance yang berbeda-beda di ujung dari pohon-pohon ini. Kalau misalnya saya punya, misalnya, anggaplah yang ini ya. Jadi kan ini pertamanya dia kurang dari X1, yang ini. Kemudian dia kurang juga dari X2-nya.
median X2-nya. Jadi yang ini. So, jalurnya begini. Tuh, ini adalah yang daerah yang ini. Ya, jadi kalau kita punya yang hijau tadi kan, kita mau cari mana sih tetangga terdekatnya. Sebelum kita menghitung dengan semuanya, kita hitung dengan semua tetangga yang terdekat dalam region yang sama. Gitu. Jadi, tidak dibandingkan jaraknya dengan semuanya, tapi lihat semua anggota dari pohon ini, di daun ini. Gitu ya. Kalau kita ngelihat, ini kan percabangannya, lihat di daun ini, apa aja yang ada data points-nya. Gitu. Baru kita hitung 3NN-nya. Gitu gambarannya kurang lebih. Dan artinya setelah kita buat pohonnya, nggak lagi OND gitu, karena ya yang dibagi cuman sebagian saja gitu, cuman sebagian elemen saja. Tapi perhatikan bahwa ketika kita membagi menjadi region seperti ini, anggaplah ini region 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Perhatikan bahwa kalau kita punya data point di sini, 3 atau 5 tetangga terdekatnya gitu ya, sebenarnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Kita mau cari 5 tetangga terdekatnya. Kalau misalnya nggak dibagi secara region, tapi kalau sudah dibagi region seperti ini, maka 5 tetangga terdekatnya ya berarti ini 1, 2, 3, mungkin dan ada yang lain lagi gitu misalnya. Atau ya dipentokkan, ya udah cuma 3 tetangga terdekat yang ada, itu yang dipakai. Kira-kira begitu. Jadi, um, sifatnya greedy gitu, karena kita baginya berdasarkan median. Bisa jadi ada yang aslinya dekat, tapi setelah dipotong berdasarkan KD trace, dia jadi tidak dekat lagi. Anggaplah ini kayak komplek perumahan gitu. Jadi mungkin kalau kalian sama tetangga belakang rumah gitu, jadi kan punya rumah, terus tetangga kiri kanan kan kalian masih dekat, masih kenal gitu. Tetangga belakang rumah mungkin udah komplek yang lain, gitu. Jadi kenal aja enggak gitu, karena nggak pernah ketemu. Tapi secara posisi rumah itu nempel gitu. Jadi sebenarnya dekat sekali secara perhitungan jarak ya. Jaraknya sangat dekat, tapi kalian nggak pernah ketemu orang, jadi kalian nggak dekat sama dia. Gitu. Hitungannya bukan tetangga dekat bagi kalian. Tetangga dekat kalian mungkin yang depan, yang kanan, yang kiri. Gitu. Jadi ini kayak pembatas komplek rumah gitu loh. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ya, jadi kalau menghitung tetangga terdekat berdasarkan kompleknya, ini ada komplek. Ini anggaplah RT1, RW2, RT2, RT3, RT4 gitu ya. Berarti ini tetangga belakang-belakang rumah itu dianggap jauh gitu kalau belakang-belakangan punggung-punggungan gitu rumahnya. Ya, kira-kira begitu. Semoga bisa ditangkap ilustrasinya. Yang lain adalah locality sensitive hashing. Kalau di trace kita baginya selalu berdasarkan median. Di locality sensitive hashing idenya kurang lebih sama. Kita bagi menjadi beberapa region dengan hyperplanes yang acak. Jadi hyperplanes sebenarnya bisa dimensinya banyak sekali gitu ya. Nggak harus ini kan 2 ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi yang perlu dilakukan adalah kita pilih hyperplanes-nya secara random gitu. Misalnya kita gambar, oh ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Nah, terus nanti kita bikin namanya hashing, itu kita punya hash code-nya. Jadi kita ngebagi ini, terus kita ngelihat, oh setiap yang di sini berarti 1 ini 0 gitu ya. H3 ini 1 ini 0, hanya H1 ini 0, ini adalah, oh ini H1 ini 0 gitu. Jadi nanti kita punya kodenya nih, daerah-daerahnya gitu. Oh kalau daerahnya di sebelah sini gitu misalnya, daerahnya sebelah sini, untuk H1-nya dia 0. Untuk H2-nya dia, mana H2? Ini H2-nya, dia sebelah kirinya garis yang hitam, berarti dia 0 juga. H3-nya berarti ini adalah di atas orange, berarti dia masuknya adalah 1. Sehingga hash code-nya adalah 001. Nah kalau kita udah punya garis-garis seperti ini ya, kita kan sebenarnya bisa melakukan perkalian matriks vektor gitu, sehingga dari data aslinya kita bisa langsung dapatkan hash code-nya gitu. Nah, membaginya gitu, jadi nggak dengan ngikutin pohon itu, tapi cari perkalian aja, lakukan perkalian matriks vektor saja, gitu, manipulasi saja, kita dapat hash code-nya, cari yang semua hash code-nya sama gitu. Jadi query-nya jauh lebih gampang. Gitu. Dan ini dilakukan secara random gitu. Jadi dia lokal, sama kayak di Tris, kelebihannya juga kurang lebih sama, tapi ini dilakukan secara random dan dia punya hash code ini, kode untuk tetangga-tetangga terdekatnya yang lokal, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya data yang lain, misalnya di daerah sini, berarti H1-nya adalah 1, H2-nya adalah 0, H3-nya adalah 0 juga, gitu. Sehingga kodenya adalah 100. Jadi yang di tengah ini adalah 101 dan seterusnya. Gitu ya. Ini
akan ada berapa region yang kita dapatkan? Karena kita bagi menjadi 3 hyperplanes, berarti nanti ada 2 pangkat 3, atau 8 region. Iya kan? Karena 1, 0, 1, 0, 1, 0. Gitu ya. Kalau kalian ingat 0, 0, misalnya H1, H2, H3, lalu 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi hash code-nya ada 8. Atau 2 pangkat 3. Gitu kira-kira? Cukup jelas? Ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah inverted list. Jadi, ini berguna kalau kita bicara teks. Kalau teks itu kan dimensinya banyak sekali, ya. Jadi kita mau memberikan, datanya banyak, dimensinya juga banyak. Jadi kalau kita bikin matriksnya, jadi matriksnya dari back of words itu, matriksnya akan jadi sparse, gitu, banyak nilai nol-nolnya, gitu, karena katanya ada yang tidak ditemukan di dalam banyak dokumen. Idenya adalah kita buat daftar dokumennya per atribut. Jadi dimensinya tetap, tapi kita buat tetangga-tetangga terdekatnya hanya yang mengandung kata tersebut misalnya. Jadi misalnya, kalau biasanya kan kita bikin tabel ya, dari sini ada kita punya X1-nya adalah send, gitu misalnya. Nanti X2-nya adalah ask, X3-nya adalah your, gitu, password, dan seterusnya. Gitu. X4-nya password, misalnya. X5-nya nanti adalah review, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada begini, ini tabelnya. Nanti ada dokumen ke-1, dokumen kedua, dokumen ketiga, dan seterusnya. Matriks ini yang nanti akan jadi sparse, gitu ya. Yang disediakan matriksnya sparse itu maksudnya ini. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita mengubah yang dibandingkan tidak semuanya. Jadi bukan D1 banding D2 banding D3 dan dengan semuanya, tapi kita bikin inverted list. Caranya gimana? Ya kita lihat aja untuk yang mengandung kata send itu ternyata 1, 2, 5, dan 6. Yang mengandung kata your itu 1, 2, 3, 5, dan 6. Review 3 dan 4, account itu 6 gitu misalnya. Sehingga kalau kita punya dokumen baru yang tulisannya adalah account review, tetangga terdekatnya itu hanya yang ada di sini. Jadi 3, 4, dan 6. Gitu. Kira-kira. Terus nanti baru dihitung jaraknya kira-kira seperti apa. Jadi jauh lebih cepat perhitungannya. Karena nggak dibandingkan dengan semua, gitu, tapi dibandingkan dengan 3, 4, dan 6 saja. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan saja nanti di kolom komentar. So, itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Memang nggak terlalu banyak materinya tentang nearest neighbors, tapi ya, kita udah belajar ekstensinya, kita udah belajar tentang apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang penting, apa kelebihan dan kekurangan dari k-nearest neighbor. Algoritma yang relatif sederhana, tapi cukup powerful ternyata. Tadi kita udah lihat bahwa dia asymptotically correct. Ini kalian bisa cari video yang lain di YouTube dari Victor Lavrenko tentang k-nearest neighbor. Dia punya slide-nya lebih lengkap, banyak ilustrasinya juga dari yang saya pakai. Ya. So, referensinya ada beberapa bahasan tentang k-nearest neighbor di internet. Kalian bisa cari-cari, ini beberapa yang kalian bisa lihat. Itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, silahkan nanti ditinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.